Selamat pagi, nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga Bapak Ibu serta saudara-saudari Dharma senantiasa berada dalam kondisi yang terbaik, penuh kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya ingin menyapa para generasi muda Buddhis. Semoga tetap semangat, tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga, supaya selalu terjaga dan terhindar dari segala penyakit. Sungguh suatu kesempatan baik, karena kita saat ini terlahir sebagai manusia dan masih bisa bertemu dengan ajaran Buddha. Ketika kita memahami makna di balik COVID-19, kita akan bisa menghadapi COVID-19 yang saat ini terjadi di Indonesia. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan tema menghadapi pandemi COVID-19 sesuai ajaran Buddha. Sebelum kita mengenal jauh tentang menghadapi pandemi COVID-19 sesuai ajaran Buddha, maka kita harus mengetahui tentang 1. Apa arti pandemi COVID-19? 2. Mengapa kita harus mengetahui arti pandemi COVID-19? 3. Bagaimana cara menghadapi pandemi COVID-19 sesuai ajaran Buddha? Bermula di kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia, yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 ini sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti dari pandemi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Saking luasnya, wabah ini juga memasuki wilayah Indonesia sekarang ini. Pandemi seperti ini juga pernah terjadi di zaman Buddha. Pada saat itu, wabah kelaparan dan warga diganggu oleh arwah penasaran sedang melanda di Vesali. Kemudian warga Vesali meminta bantuan kepada Sang Buddha dan Bhante Ananda. Dengan kekuatan pembacaan sutta yang dibacakan oleh Bhante Ananda dan Buddha, arwah penasaran segera pergi dan kondisi Vesali mulai membaik. Kemudian, sutta ini dikenal dengan Ratana Sutta. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi umat Buddha jika terjadi pandemi rajin untuk membaca sutta ini, supaya dengan pembacaan sutta ini diharapkan segala wabah penyakit yang ada di sekeliling kita segera sirna. Sedangkan COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Hal ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi di Wuhan, Tiongkok. Penyakit ini berhubungan dengan saluran pernafasan dan bisa menyebar sangat cepat melalui udara. Setelah mengetahui arti dari pandemi COVID-19, maka kita harus juga mengetahui mengapa perlu memahami bahaya dari pandemi COVID-19. Alasannya agar kita segera mencari cara yang tepat agar terhindar dari virus COVID-19 menurut ajaran Buddha. Kemudian bagaimana cara menghadapi pandemi COVID-19 menurut ajaran Buddha? Yaitu dengan bersyukur dan berterima kasih dengan kondisi kita sekarang ini. Bayangkan, di luar sana masih banyak orang-orang yang nasibnya kurang beruntung dari kita. Ada yang terpapar COVID-19, sedangkan kita terhindar dari wabah COVID-19. Oleh karena itu,
Hendaknya kita harus banyak bersyukur dengan kondisi yang kita dapat saat ini. Karena bersyukur dan berterima kasih adalah tanda dari orang baik. Selain bersyukur, kita juga harus menjaga kesehatan dengan baik dan benar. Dengan cara memperhatikan pola hidup yang benar dan pola makan yang sehat. Pola hidup yang benar ialah kita harus kapan waktu untuk serius, santai, dan istirahat. Waktu untuk serius adalah kita saat sekolah maupun bekerja. Waktu untuk santai yaitu saat liburan, berkumpul dengan keluarga. Waktu untuk istirahat yaitu kita untuk tidur harus cukup. Tentunya kita juga menyempatkan waktu untuk sembahyang pagi dan sore. Pola makan yang sehat adalah memakan makanan yang dibutuhkan tubuh kita. Karena makanan yang serba lezat umumnya tidak menyehatkan untuk tubuh kita. Menurut Nadesul tahun 2019. Buddha sendiri mengakui sebagaimana yang tertera dalam Dhammapada syair 204 bahwa kesehatan adalah keberuntungan yang paling berharga. Selain bersyukur dan berterima kasih, menjaga kesehatan dengan baik, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sesulit apapun dan seberapa tantangan yang kita mesti hadapi di masa pandemi ini, ialah kesempatan bagaimana kita belajar, bagaimana kita melatih untuk bisa dan memiliki kemampuan serta skill untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Agar suatu saat nanti dari seluruh usaha dan kerja keras kita yang disertai dengan ketulusan, keuletan, dan keikhlasan membawa hasil nan gemilang. Bukan hanya untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga sendiri, tetapi untuk semua Buddha, bahkan untuk semua makhluk. Semoga wabah ini segera sirna dan kembali pada kehidupan normal. Marilah senantiasa menjaga imun tubuh dan mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dengan melakukan 5M. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, mengurangi mobilitas, serta menjauhi kerumunan. Tidak menyepelekan protokol kesehatan dari pemerintah, dan tetap waspada akan bahaya pandemi COVID-19. Semoga pidato ini bermanfaat dan menambah wawasan dalam menghadapi COVID-19. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.